Everyday blessing, berkat setiap hari. Peacemaker, pembawa damai. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang-orang yang membawa damai adalah orang-orang yang mau menghadapi, mengatasi dan menyelesaikan suatu persoalan secara tuntas sehingga kondisi damai tercipta. Seorang pembawa damai juga adalah seseorang yang bisa membawa diri dengan baik dan menciptakan suasana menyenangkan, sehingga tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimanakah cara kita agar bisa menjadi pembawa damai dalam lingkungan kita? Pertama, kita harus bisa menjaga sikap, perkataan, dan tindakan. Diperlukan sikap yang bijaksana di dalam menghadapi setiap orang dengan pembawaan mereka masing-masing. Demikian pula di dalam menyikapi suatu keadaan atau permasalahan, kita harus menjaga sikap agar suasana damai sejahtera tetap terpelihara. Kata-kata yang kasar dan fitnah yang sengaja dilontarkan untuk menyakiti seseorang janganlah dilakukan. Marilah kita saling menjaga. Lidah ini memang sangat sulit untuk dikekang. Kata-kata bisa meluncur keluar begitu saja, apalagi ketika seseorang dalam keadaan emosi. Selanjutnya, emosi yang tidak terkontrol akan melahirkan tindakan yang berakibat buruk. Mintalah agar Roh Kudus senantiasa menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga yang selalu kita hasilkan melalui kehidupan kita hanyalah buah-buah roh. Kedua, harus mampu mengupayakan penyelesaian masalah dan memberikan pengampunan. Roma pasal 12 ayat 18 berkata, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Banyak orang yang sengaja hidup dalam permusuhan atau ketidakharmonisan, sekalipun mereka tahu bahwa itu dosa. Jika kita merasa aman, tinggal terus-menerus dalam kondisi sedemikian itu, berhati-hatilah, mungkin hati nurani kita sudah mati. Kita sering terjebak dalam kesombongan dan ego yang terlalu besar, sehingga kita merasa berat untuk memberikan pengampunan, apalagi meminta maaf. Sungguh menyedihkan. Iblis akan mengambil kesempatan itu untuk menjatuhkan kita dalam dosa keegoisan. Upayakanlah penyelesaian dengan semua orang saat ada masalah. Ketiga, harus mampu memberikan nasihat yang positif kepada sesama. Jadilah pembawa damai antara sesama yang sedang bermusuhan dengan cara memberikan nasihat positif dan bukan malah memprovokasi. Buang sikap masa bodoh. Di mana ada pertikaian dan permusuhan, hadirlah sebagai penengah yang ikut ambil bagian demi lahirnya suasana damai. Ambillah posisi yang netral dan jangan memihak kepada salah satu pihak. Kita wajib saling menasihati dan mendorong dalam melakukan apa yang baik dan benar. Dengan demikian, kehadiran kita akan seperti lilin yang selalu memancarkan cahayanya. Pembawa damai adalah pekerjaan yang menuntut keahlian dan kemampuan yang baik. Seseorang pembawa damai adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan aktif untuk menuntaskan masalah-masalah yang sedang dihadapi supaya persoalannya selesai. Pembawa damai harus mampu mengambil resiko untuk disalah mengerti, bahkan terkadang usahanya tidak dihargai dan tidak berhasil. Pembawa damai juga harus melakukan tindakan aktif dengan tidak mengorbankan pengajaran firman Tuhan, tetapi dengan menerapkannya dalam hidup di komunitas di mana kita berada. Misi
menjadi pembawa damai di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau, Tuhan, adalah Sang Juru Damai yang memberikan kedamaian dalam hidup kami. Jadikanlah kami pembawa damai dalam kehidupan kami, di tengah keluarga, gereja, dan komunitas di mana kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.